ada sesuatu kan? Oke, Pas ya. sebelumnya tempat apa yang dimaksud oleh sosok, bisa dibilang siluman ya sosok ini ya? Iya, siluman. Jadi tempat apa yang dimaksud oleh sosok siluman ini, Kak Rudi atau Kananda? Jadi tempat ini dianggap apa ya? Penting sekali tempat ini. Dan yang bisa ngasih tahu soal tempatnya ada di belakang kita. Harus Kananda hati-hati. Ada di belakang kita. Di sebelah mananya Kananda? Kita coba ke sana yuk. Pelan-pelan, hati-hati Kananda. Tak Sebelah perlu kirinya. berlama-lama, kami pun perlahan mendekat ke tempat di mana sosok astral yang kami cari berada, guna menguak tabir misteri yang ada. Kita diminta untuk sana. Diminta untuk ke sana. Oleh sosok apa Kananda? Saya kayak melihat sepasang kakek nenek. Tapi dia diminta untuk kamu ke sana. Kalau kamu ingin komunikasi dengan kita. Ayo. Permisi. Pelan-pelan Kananda. Di sana. Saya juga rasakan. Kita duduk sila di sini kali ya. Kita duduk dulu sini. Kita coba untuk minta night vision. Tim minta night vision. Oke teman-teman. Sekarang Kananda dan Kak Rudi sedang mencoba berkomunikasi dengan sosok yang mereka lihat, yaitu sosok sepasang kakek nenek. Dan sepertinya sosok ini itu adalah sosok yang disebutkan oleh sosok pertama yang kami temui pada saat ke tempat ini. Di hadapan kita Ada sepasang. sepasang kakek nenek. Energi mereka terlalu besar, Den. Iya, Kita bagi dua. iya. Kamu handle kakek, saya Siap. handle nenek. Siap. Jadi gini Pas ya. Iya. Bisa tolong sambil nyalakan lampu Bisa dinyalakan lampu tim. di batu di tengah itu Pas ya. Iya. Aku coba ke sana Pas ya. Aman nggak Kananda? Apa? Ingin mencoba untuk lebih dekat lagi komunikasinya. Aduh Kananda hati-hati tapi ya, karena takutnya licin. Iya. Oke. Jadi sosok yang ada di sini Pas ya, Rudi. Iya. Yang di batu ini adalah sosok kayak kakek yang tadi saya bilang dengan pakaian koko dan di bawahnya itu ada kain dan menggunakan peci. Dia itu sangat positif sekali di lokasi ini. Bahkan bisa kita bilang dia menjaga juga tempat wilayah ini. Dan di kolam ini dianggap penting untuk penduduk-penduduk sini. Dia bilang gitu. Dan dia bilang, saya sudah jauh lebih lama hidupnya dibandingkan bangunan ini. Jadi pada saat bangunan ini belum ada Pas ya, ini Ya. masih ada sawah. Dan dia dulu itu sempat menjadi petani di sawah itu. Oh. Iya kayak. Kananda mungkin boleh ditanya ke sosok kakek-kakek itu, apakah sosok kakek-kakek itu ada hubungannya dengan banyaknya sosok pengganggu di tempat ini? Semenjak kejadian kecelakaan pegawai pada saat di sini dia sudah mulai untuk menjaga tempat ini supaya makhluk-makhluk goib yang ada di sini tidak mengganggu lagi Pas ya, bahkan bisa mencelakai lagi. Kalau sosok leluhur itu ada, itu berupa nenek dan kakek. Kalau kakeknya sih baju biasa, semacam peci. Jadi tetap aja tempat berkumpulnya itu petelasan batu itu. Di batu sebelah sana itu ada sosok nenek-nenek. Mungkin Rudi yang akan bisa komunikasi dengan dia. Oke baik Kananda. Tadi karena energi mereka terlalu kuat, dikhawatirkan
capek gitu. Jadi kami membagi dua, dia handle kakek dan saya handle nenek. Tadi saya sudah berkomunikasi dengan nenek. Nenek ini depan kita ini Di batu yang sebelah ini ya? sana, ya batu sana itu ada nenek-nenek. Dia agak sedikit bungkuk, hidungnya mancung, dan dia pakai kerudung putih. Dia pakai bajunya mirip baju blues putih, dan dia ini persis seperti kakek-kakek itu. Dia tinggal di sini, tapi dia suka di area bengkel. Dia suka berjalan area bengkel. Yang nenek itu memakai apa? Ini warna krem nih. Semacam kalau laki itu apa, kupluk ya. Nah tudung ya betul. Jadi tudung dulu sama kebaya warna krem. Nenek-nenek itu berkeliaran, dia jalan. Jadi dia sering ke dapur, kemana, ngontrol aja dia istilahnya. Dia sudah lama di sini, persis seperti kakek. Dan dia ada pesan. Mereka ada pesan. Apa itu pesannya Kak Rudi? Dia bilang Kami di sini hanya menjaga Jaga tempat tempat ini ini supaya supaya tidak disalahgunakan. Oh, oke, sebentar. Supaya tidak disalahgunakan, itu maksudnya apa Kak Rudi? Jadi tadi pada saat Rudi bilang ada pesan, dia bilang setelah kami ngasih pesan, kalian balik ke tempat kalian. Dan dia bilang juga jangan menyalahgunakan tempat ini, bahkan sampai membuat tempat ini menjadi hal-hal yang dilakukan untuk segi negatif Fas ya Rudi. Oke. Tapi kan Anda soal pesan yang bilang kalau tempat ini tidak disalahgunakan, itu berarti banyak sekali orang yang datang ke tempat ini untuk melakukan hal negatif. Enggak. Jadi pesan itu kan sebelum apa, kalau yang saya lihat, Ya. yang saya sempat komunikasi juga dengan beliau si kakek yang utama adalah sebelum adanya kejadian hal negatif, jangan sampai itu terjadi kayak gitu pasti. Oh, berarti dia seperti mengantisipasi Betul, ya kan betul. Anda. Dan si nenek juga bilang, Iya. memang di sini banyak makhluk halus yang suka mengganggu orang-orang. Tapi kalau dia sendiri, dia nggak suka mengganggu. Oke, baik. Lalu bagaimana dengan alasan tempat ini terbengkalai kan Anda Kak Rudi? Apakah ada sangkut pautnya dengan sosok-sosok di tempat ini? Kalau yang saya lihat ya, jadi di sini adalah ada kesalahpahaman yang bikin tempat ini valid, dan mungkin juga bangunan ini ada di tanah yang bisa kita bilang tanah wingit. Tanah apa ya sebetulnya sih? Sakral. Ya, kayak gitu Pas ya. Oh, jadi soal banyaknya gangguan di tempat ini dan banyaknya sosok negatif di tempat ini bukan menjadi salah satu faktor tempat ini akhirnya terbengkalai Iya, kan Anda Kak betul, Rudi? betul. Lebih ke karena pilot. Jadi karena memang kesalahan manusia. Internal mungkin ya. Ya. Betul. Dan di sisi lain juga ya itu kembali lagi bangunan ini juga ada di tanah yang Sakral. ya, jadi bisa juga yang menyebabkan itu menjadikan miskomunikasi manusia dan manusia. Oke, baik. Oke, berarti aku udah dapat kesimpulan dari penelusuran pada malam hari ini bahwasanya memang benar banyak sekali gangguan ya yang ditimbulkan di tempat ini, dan itu pun berasal dari banyak sekali sosok di tempat ini ya, Ya. Anda Kak Rudi. Ya. Dari mulai sosok pertama yang kita temui, sosok laki-laki besar Ya. yang sering menampakkan dirinya ke para pegawai, lalu juga ada sosok wanita yang bisa dibilang bahkan sampai menyebabkan terjadinya kecelakaan ya Kak Ya. Anda Ya. di pabrik ini. Dan sampai akhirnya kita bertemu dengan sosok siluman berkepala 3 ya Kak Rudi, siluman ular, yang dia tidak terlalu mengganggu di tempat ini. Lalu kami bertiga bertemu dengan dua sosok
dua sosok, satu sosok kakek-kakek dan satu sosok nenek-nenek yang malah sebenarnya kedua sosok itu menjaga di tempat ini karena memang air ini itu bisa dibilang menjadi apa ya kan? Sumber kehidupan Ya. warga sekitar ya. Betul, Kak Budi? betul. Ya gitu, dan tidak ada sangkut pautnya sosok-sosok di tempat ini yang akhirnya menjadikan tempat ini itu terbengkalai itu tidak ada ya. Ya. Hanya menimbulkan gangguan-gangguan saja.